undangan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pertama, tanggapan saya, Razman Arif Nasution alias Dr. Ran, dan tanggapan tim hukum saya terkait tuntutan 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum terhadap saudari Putri Kelima Aprilia di PN Jakarta Utara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea, yang dan tuntutan dimaksud telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Jumat, persis 2 hari yang lalu, tanggal 4 Juli 2025 di PN Jakarta Utara. Itu agenda pertama. Agenda yang kedua, tanggapan saya, Dr. Ran, terkait statement saudara Hotman Paris Hutapea di Bareskrim Mabes Polri perihal laporan ex Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kenapa saya sebut ex? Karena beliau sudah pindah, sudah mutasi menjadi hakim tinggi di PT Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan laporan Bapak Ibrahim Palino selaku Ketua PN Jakarta Utara pada waktu itu, dugaan contempt of court, dan dengan pasal yang menurut kami sangat abu-abu, yaitu pasal 335 dan pasal 207. Adapun pasal 217 KUHP sudah tidak masuk lagi di dalam laporan dimaksud. Nanti saya akan berikan tanggapan. Yang ketiga, penjelasan saya, Dr. Ran, terkait dengan kasus Denis Caryesta di Bid Propam Polda Sumut. Jadi Denis ini saya laporkan akhirnya di 2 tempat. Pertama di Polda Sumatera Utara, di Dit Cyber Polda Sumut, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang sudah tersangka, tetapi begitu lambat karena ternyata diduga ada permainan uang di sini. Karena itu saya baru menerima surat dari Bid Propam Polda Sumut dan sudah dinyatakan adanya perbuatan pelanggaran secara etik yang pidananya juga akan segera bergulir di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Adapun di Cyber juga dalam proses yang insya Allah akan segera bergulir di pengadilan. Yang terakhir, tanggapan saya terkait dengan eksepsi saudari Nikita Mirzani Mawardi di PN Jakarta Selatan, dan juga tanggapan saya terhadap permintaan maaf saudara Fadel Al-Fajar Bajideh kepada keluarga Nikita Mirzani, keluarga besar Nikita Mirzani, dan juga kepada publik. Saya karena memang hari Selasa yang lalu tidak bisa hadir karena sedang sidang di PN Jakarta Utara. Rabunya saya lagi kurang sehat, kurang enak badan, batuk, sehingga saya belum bisa hadir. Tapi insya Allah untuk sidang hari Rabu atau hari Selasa, jika selesai cepat tuntutan di PN Jakarta Utara, maka saya akan meluncur ke PN Jakarta Selatan. Baik, saudara-saudara sekalian, adapun tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan terdakwa saudari Putri Kelima Aprilia alias Kelima Kim dengan tuntutan 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan ya kalau tidak dibayar, dan perintah minta ditahan, begitu ya. Menurut kami, untuk kasus
saudari Iklim Hakim ini terlalu ringan. Kenapa terlalu ringan? Karena di dalam persidangan sudah kita dengar semua bahwa Iklimah itu mengakui adanya dugaan pelecehan seksual. Tetapi anehnya, ketika di Bareskrim Mabes Polri, dia mengatakan tidak pernah menyampaikan ke saya dugaan pelecehan seksual, tidak pernah dia mengalami pelecehan seksual, tidak pernah dia menandatangani kuasa, tidak pernah menandatangani surat pernyataan. Dengan gempuran para tim hukum saya, akhirnya Iklim Hakim buka mulut. Maka dari kebohongan dia yang jelas terungkap di persidangan itu, harusnya Iklimah ini dihukum berat. Tetapi kami melihat bahwa dalam konteks ini ternyata Iklim Hakim hanya dituntut 6 bulan penjara, subsidiar 2 bulan, dan atau ganti kerugian 100 juta rupiah, dan masuk dalam tahanan. Kenapa menurut kami ini sangat ringan? Karena perbuatannya ini telah merusak reputasi dan nama baik saya juga, dan bisa jadi juga merusak saudara Hotman. Di sisi lain, di persidangan terungkap bahwa Hotman juga melakukan kebohongan. Dia mengatakan selama ini di media dan di mana-mana bahwa Iklim Hakim itu adalah bukan asprinya. Bukan asprinya. Dan Hotman itu mengatakan bahwa jika ada hubungan antara mereka, termasuk misalnya hubungan badan, maka itu adalah suka sama suka. Tentang perlakuan dalam dugaan hubungan seks ini misalnya, kami menemukan di dalam berita acara pemeriksaan saudara Hotman Paris, yang juga kami konfirmasi di persidangan, bahwa dalam BAP-nya itu Hotman mengatakan bahwa setelah mereka sepakat jadian, pacaran, maka mereka check-in di apartemen Moy, Kelapa Gading, dan di situ Hotman mengatakan bahwa dia sangat kecewa kepada Iklim Hakim karena buah dadanya keras, tidak sesuai dengan aslinya. Jadi ini yang 2 orang ini menurut saya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di mana yang saya katakan tidak konsistennya? Iklim Hakim mengatakan bahwa di banyak media setelah dia cabut kuasa dari saya tidak pernah mengaku dilecehkan. Tapi di persidangan dia mengaku dilecehkan. Hotman mengatakan mereka sepakat jadian, pacaran, dan check-in. Iklim Hakim mengatakan bahwa mereka bukan pacaran. Kan begitu, Pak? Dan tidak suka sama suka. Nah, kemudian dia bilang, saya sudah tuangkan, saya sudah jelaskan semua. Karena dia menangis, tidak mau menceritakan, tapi dia mengakui ada perbuatan pelecehan itu oleh Hotman kepada dia. Maka dia sampaikan pada waktu itu, saya sudah ceritakan semuanya kepada Kementerian PPA. Dan Ibu Ice Margaret Robin selaku asisten deputi pada waktu itu sudah memberikan keterangan di pengadilan yang meringankan saya, membenarkan bahwa benar saya adalah kuasa hukum Iklim Hakim yang datang mendampingi Iklim Hakim, bahwa benar ada 4 kali pelecehan seksual, 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, dan 1 kali di klub. Nah, dari keterangan ini maka tidak ada ruang. Makanya saya melihat Hotman ini, saya lihatin seminggu ini, saya kan agak diam, saya amati. Dia coba membangun satu kamuflase bahwa seolah-olah dia ini tidak bersalah. Padahal Iklim Hakim sudah terang benderang mengaku
Benar nggak Pak Oli? Benar. Dalam persidangan. Benar nggak ada dugaan pelecehan seksual itu dalam persidangan? Coba, benar nggak Pak Oli? Benar, Pak. Benar. Ada nggak Kementerian PPA mengatakan ada pelecehan itu? Semua waktu persidangan dari kesaksian dari PPA, Kementerian PPA mengakui semua yang dibicarakan oleh hakim saat itu benar adanya. 1 kali di apartemen Moy, betul? Betul. 2 kali di mobil, Benar. 1 kali di klub, di klub. Di klub. Oke. Itu. Jadi dia bercerita membangun seolah-olah dia orang paling bersih. Kau udah kotor. Apalagi yang harus kau dustakan, bro? Sekarang seolah-olah, oh iya, Iklima kan di sebelahnya berdiri, dia nggak tahu apa-apa, Rasman yang preskon loh. Yang saya sampaikan itu adalah fakta. Nanti dianalisa oleh Rahmat. Ahli bahasa saya sudah mengatakan semua yang saya sampaikan bukan pidana. Pertama diduga. Nah sekarang saya buka. Hotman Paris atau ahli yang lain katanya saya menuduh. Padahal saya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Hotman Paris preskon kemarin 4 Juli nih. 4 Juli 2025 saya capture dari Instagram dia. Nih. Bunyinya konferensi pers mengenai dugaan pelecehan seksual oleh oknum pendeta. Kalau begitu pendetanya harus laporkan Hotman ini. Kan dugaan kalimatnya nih, Pak. Terus apalagi? Loh, saya buat juga dugaan kok. Di bawah ada nih, ha. Hotman 911, Dr. Hotman Paris Utara Penhub Advokat. Di Instagram dia. Tidak ada dasar. Nah karena itu dalam urusan ini terhadap saya hari Selasa ini harusnya saya dibebaskan. Kenapa? Karena undang-undang advokat mengatur, ahli advokat kami sudah bicara, ahli pidana sudah bicara, ahli bahasa sudah bicara, ahli IT juga sudah bicara. Nah, jadi teman-teman semua, kita tunggu untuk nanti hari Selasa seperti apa JPU. Saya berharap dan saya percaya jaksa penuntut umum akan tegak lurus dan bicara sesuai dengan fakta. Kalau fakta itu, kalau yang disampaikan itu adalah pendapat dan itu menjadi fakta, maka tidak ada pidana. SKB 3 menteri. Nanti dirumuskan Pak Iskandar, Saudara Rustina dan Saudara Rahmat. Artinya apa? Satu mengatakan suka sama suka, satu lagi bilang tidak. Tapi perbuatannya ada. Satu mengatakan bahwa saya nggak pernah memberikan kuasa, nggak pernah juga ada yang mengatakan dilecehkan. Ini kata Hotman, kata Iklima, kata Hotman ya, kata Hotman bahwa Iklima mengaku tidak pernah beri kuasa, tidak pernah dilecehkan. Di persidangan diakui. Dan dia bilang saya dijanjikan pekerjaan untuk dunia entertain. Mana ada kontrak kami nggak? Nggak ada. Nah jadi ini poin penting dari Saudara Hotman Paris Hutapea. Dan Hotman ini bilang, wah itu si Rasman, si leher. Ada leher apa nggak ada leher? Kau siapa? Kalau saya ketemu kau, ya Allah, orang udah bilang. Ya, jadi kalau jadi pengacara itu, kalau kita sudah kalah malu nih, berarti kan kau belum mampu untuk membangun satu keyakinan kepada Iklim Hakim. Kenapa Iklim Hakim sampai membuat pengakuan di persidangan? Sampai buka tutup persidangan itu. Dia jerit-jerit di situ. Dan ini nggak bisa main-main. Nah karena itu nanti analisa hukumnya kenapa hakim yang sudah sempat dipindahkan kemudian masuk lagi itu dari Saudara Hotman nanti dianalisa oleh Rahmat. Itu poin pertama. Nanti saudara hari Selasa saya akan hadir pukul 9 untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya berharap JPU bisa melihat ini secara terang benderang. Kemudian tentang Baris Krim